Shalom, senang bisa menyapa saudara-saudari sekalian pada ibadah online minggu ini. Ibadah ini Anda dapat saksikan setiap saat di YouTube GBI Putra Official. Dan doa malam diadakan pada hari Selasa dan hari Jumat pada pukul 8 malam di @Sukino Tarjadi. Hari ini ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Kami menghimbau Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dapat menyiapkan hosti dan anggur di rumah. Bagi adik-adik sekalian, hadirilah ibadah Anchor Kids hari ini yang diadakan pukul 10.30 pagi melalui Zoom online. Untuk remaja, hadirilah ibadah Anchor Teens yang diadakan hari ini pukul 10.30 pagi melalui Zoom online. Kami tunggu kehadirannya ya. Ibadah Anchor Youth hari ini diadakan pukul 2 siang melalui Zoom online. Kami nantikan kehadirannya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami berdoa memohon Engkau hadir di tengah kami. Kami akan memulai ibadah pada hari ini berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Mari saudara-saudari sekalian, kita puji nama Tuhan, kita ikut menyanyi dan memuji nama Tuhan, karena Dia yang layak dipuji dan layak disembah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Shalom jemaat GBI Putra dan jemaat GLCC yang diberkati Tuhan. Berjumpa lagi dalam kasih setia Tuhan, amin. Hari ini kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus lewat perjamuan. Siapkan hatimu, siapkan tubuhmu, kita akan memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita berikan tepuk tangan, kita sambut Raja di atas segala Raja, sorakan haleluya. Tepuk tangan lebih lagi buat Allah yang dahsyat, saudara. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur padamu Bapa. Terima kasih buat pengorbananmu di atas Kalvari Tuhan. Nikmati Tuhan sudah, nikmati kebaikan Tuhan. Mari dengan segenap hatimu datang sembah Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Haleluya. Dengan segenap hati, amin. Dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu dalam hadirat-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Allah yang menyertai saudara. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan punya ini sama-sama. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan
terangkat, ku angkat tanganku. Ini kerinduan kami Tuhan, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Engkau Allah yang kudus, Allah yang kudus, Tuhan disembah. Haleluya. Mari sembah Dia, saudara. Angkat suaramu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, di hadapan Allah barisan bangsa Israel. Allah yang kudus, kami menyembah Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. We thank you Lord. Inarabaya shandarabaya sikarabo. Kami mengangkat tangan, kami mengangkat suara, kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Raja. Sebab Engkau yang menebus kami dengan darah yang mahal. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Raja. Kami mengangkat tangan kami, Engkau kudus, Engkau kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak.
Yang perkatakan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, susah kacau dihibur, bahkan yang putus asa pasti ada jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap bersorak bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat, saudara. Amin. Kita menaikkan ucapan syukur kita sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Amin. Haleluya. Mari masyurkan Tuhan, saudara. Bangkit berdiri, agungkan Tuhan yang besar, Tuhan yang sudah berkorban mati di kayu salib buat saudara. Yang bangga punya Tuhan Yesus, katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, sorakan haleluya. Come on. Hey. Bertepuk tangan sama-sama, saudara. Oh yeah. Haleluya. Come on. Haleluya. Haleluya. Sing it, sing it. Say, oh hallelujah. Oh hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Our God's Our God saves. oh hallelujah. Oh hallelujah. Highest praises. Highest praises. Oh hallelujah. Oh hallelujah. We give thanks. We give I'm grateful. I'm grateful for who you are and all you've done. Thank you, Lord, for saving me. Sing it out. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Tepuk tangan buat Tuhan. Naikkan syukur pada hadapan Tuhan. Sorakan haleluya. Sing it, sing it. Oh, hallelujah. Oh hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh hallelujah. Our God saves. Our God Sing it. saves. Oh, hallelujah. Oh hallelujah. Highest praises. Highest praises. Oh, hallelujah. Oh hallelujah. We give thanks. Lift your hand. I'm grateful. I'm grateful for who you are and all you've done. Sing it. Thank you, Lord, for saving me. Sing it up. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Come on. Woo. Hallelujah. Yes, Lord. Clap your hand. Oh, you've been so good. You've been so good. Everybody say, you've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. You've been so good. Come on. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you. One more time. You've been so good. Come on. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you. Thank you, Lord, for the saving me. Come on. Thank you, Lord, for the saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord. Everybody say, thank you, Lord, for the saving me. Thank you, Lord, for the saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for the one more time. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for the saving me. Woo! Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Berikan sorak-sorak bagi Allah yang dahsyat. Naikkan Haleluya. syukur pada hadapan Tuhan. Haleluya. Sorakan haleluya. Thank you, Sorakan haleluya. Terima kasih, haleluya.
Kita akan memberi, kita akan menabur dengan penuh sukacita saudara. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu buat kami di kayu salib. Sebab itu kami mengangkat tangan kami dan naikkan syukur. Tuhan Yesus baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Kami rindu menabur. Berkati tangan-tangan umat-Mu Tuhan. Usaha bisnis pekerjaan apapun dikerjakan oleh umat-Mu hari-hari ini, Bapa buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memberi, yang siap menabur, sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Makasih Tuhan, Kau bebaskan kami dengan darah-Mu. Sebab itu kami boleh berdiri di altar Tuhan dan mengangkat tangan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang telah ditebus oleh darah yang mahal, nyanyikan
Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, shalom semuanya dan selamat beribadah dalam ibadah kita di GB Putra untuk minggu ini. Saya ajak kita semua sama-sama datang ke hadapan Tuhan dan minta supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Sehingga hari ini firman Tuhan sungguh akan jadi berkat buat kita sekalian. Sekalian tolong jangan lupa saudara sekalian, bawa Alkitab cetak untuk kita sama-sama akan buka firman Tuhan dan baca firman Tuhan. Kemudian jangan lupa juga perjamuan kudus saudara sekalian. Di akhir ibadah, akhir khotbah akan ada perjamuan kudus. Jadi mari siapkan diri kita saudara sekalian. Siapkan semua yang diperlukan dan siapkan hati kita melalui doa kita sebentar ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk firman-Mu yang Kau nyatakan berikan buat kami sekalian. Sebab firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan di tengah-tengah dunia yang sekarang semakin hari semakin bertambah gelap, kami semakin sadar kami perlu terang firman-Mu. Itu sebabnya pada hari ini kami mengundang Roh Kudus bekerja dengan leluasa di setiap rumah, di setiap ruangan, di setiap hati. Sehingga pada hari ini oleh karena karya Roh Kudus kami terima berkat besar dan kami diubahkan, diarahkan melalui firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu hari ini, biar pengurapan roh dinyatakan. Hamba-Mu ini oleh karena pertolongan Roh Kudus menyampaikan kata-kata yang sumbernya asalnya daripada pewahyuan sorgawi. Dan firman Tuhan disampaikan dengan pengurapan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan demikianlah Tuhan, setiap kami juga boleh terima firman Tuhan dengan penuh sukacita, dengan tanah hati yang subur. Firman-Mu ketika ditaburkan tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh, dia berbuah dalam hidup kami. Dan kami siap, tidak hanya semata-mata mendengar firman, tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, nama yang menyembuhkan, nama yang menguatkan, nama yang menyelamatkan. Kami naikkan doa ini dan terima jawabannya. Amin, amin, haleluya. Thomas Brodnicki, saudara sekalian, menjadi terkenal dan masuk koran. Kenapa masuk koran? Bukan karena beliau ini rajin bagi sembako yang kantongnya ada wajahnya, ada foto wajahnya, bukan. Bukan juga karena berhasil masuk kabinet hasil reshuffle. Ya, beliau ini masuk koran karena mengikuti satu orang penyanyi terkenal bernama Selena Gomez yang pernah nyanyi di Jakarta. Nah, semua berita tentang si Nona ini dia ikuti. Foto dan poster dia koleksi. Rumahnya si Nona Selena ini dia datangi dan namanya surat cinta sudah ratusan dia kirimin. Ya. Jadi konsernya Nona Selena di mana-mana pun juga dia datangi. Nah, si Nona ini menjadi risih. Mengintipnya itu sudah demikian, bukan mengintipnya, menguntitnya sudah sedemikian keterlaluannya sehingga si Nona akhirnya minta perlindungan polisi dan akhirnya minta pengadilan untuk supaya orang ini dimasukkan ke dalam penjara karena dia merasa terancam. Nah, hakim itu tidak mau penjarakan si Thomas ini nih. Hanya saja dikasih perintah tidak boleh dekat-dekat sama si Nona, nggak boleh datangin rumahnya. Demikianlah itu hukumannya seperti demikian. Tapi di pengadilan Thomas ini bicara sama hakim. Dan dia bilang dia sudah bicara sama Tuhan tentang hubungannya dengan Nona Selena Gomez. Dan juga masa depan mereka berdua dalam perkawinan. Ya, rupanya ini Thomas ada sedikit terganggu jiwanya. Tapi orang jatuh cinta memang ada gilanya sedikit. Ya, ada rada gila-gilanya itu. Orang yang demikian ini tidak kenal lelah mengikuti objek yang dia cintai. Di mana objek cintanya itu ada, dia juga mau ada di situ. Ya. Gak mau pisah sama orang yang dicintai. Kata Kristen itu berasal dari bahasa Yunani Kristianos. Kristianos itu artinya pengikut Kristus. Nah, kalau kita bicara soal kata pengikut, bahasa Inggrisnya follower. Jadi zaman sekarang ini kita terbiasa dengan kata yang namanya follower, ngefollow. Dan bahkan ketenaran seorang itu bisa diukur dari berapa banyak followernya dia. Maka tidak heran ada orang-orang dengan segala cara berusaha supaya menambah jumlah followernya itu. Ya. Lalu kemudian ada juga orang-orang yang kreatif melihat suatu peluang. Jadi mereka menjual follower. Jadi follower di medsos itu bisa dibeli, ya bisa dibeli juga.
kehidupan seseorang bisa diketahui atau dinilai dari dia ini follow siapa. Ya. Bukan siapa followernya, tapi dia follow siapa. Ya. Tunjukkan kepada saya siapa yang saudara follow, dan saya akan tunjukkan siapa saudara yang sebenarnya. Ya. Nah, kalau saudara sebagai seorang Kristen yang artinya pengikut Kristus, itu saya pengen nanya, saudara-saudara punya nggak semangat yang sama seperti Thomas Bronicky mengikuti Selena Gomez? Saudara sebagian akan protes, aduh Pak, ikut Yesus kok disamakan sama orang gila? Ya. Jawaban saya, saudara saya, ikut Yesus itu memang ada gilanya dikit ya, ada gilanya itu. Kita ini disuruh meninggalkan segala-galanya, termasuk keluarga kita, termasuk kadang pekerjaan kita, kehilangan harta benda, bersedia dianiaya, lepaskan hidup nyaman, dan alami kesusahan. Karena ikut Yesus. Ini kata-kata Tuhan Yesus sendiri di Lukas 14 ayat 25 sampai 27. Injil Lukas pasalnya yang ke-14. Ayat 25 sampai 27. Lukas 14 ayat 25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Nah ini kata-kata yang luar biasa beratnya nih. Dari awal Tuhan Yesus itu sudah bicara pahitnya dulu. Ikut Yesus itu tidak dijamin enak, bahkan kadang bisa berbahaya. Memang ketika orang datang kepada Yesus, dan dia datang dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan susah, dalam keadaan hancur-hancuran, maka orang itu akan terima berkat-berkat yang sungguh luar biasa. Dia akan terima keselamatan yang abadi, dia akan menerima juga yang namanya hidup baru yang menakjubkan, damai sejahtera yang melampaui akal, sukacita yang tak terukur, dan berkat-berkat yang lain. Tetapi ada juga orang-orang yang mengalami kejadian seperti satu anak muda bernama Samaru Madkami. Ini anak muda di negara bagian Orissa di India. Baru umur 14 tahun, suatu hari dia diajak ketemu satu tempat lagi pertemuan di situ di gereja. Kemudian datang sekelompok orang menyerbu mereka dan ya, temannya bisa kabur. Samaru ini tidak sempat kabur. Dia akhirnya dibawa ke tengah hutan, kepalanya dipenggal dan kemudian tubuhnya itu dicincang. Ya. Nah, apa salahnya Samaru? Di mata para penyerangnya itu, salahnya itu cuma satu. Dia percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu saja salahnya. Dan untuk itu dia harus dicincang. Mengikut Yesus itu adalah suatu perjalanan. Ya. Suatu proses, bukan suatu peristiwa sekali atau kejadian satu kali. Nah, perjalanan ini bisa mengandung bahaya dan mengandung tantangan. Coba kita perhatikan kata mengikut ya, namanya ikut Yesus. Namanya juga mengikut ya. Kata mengikut itu menggambarkan adanya proses dan adanya unsur waktu. Di dalam kata mengikut itu tersirat ada unsur seumur hidup. Sebab mengikut itu yang disebut pengikut itu mengikut itu tidak hanya 2-3 bulan saja ikut. Tidak. Ada unsur kesetiaan dalam kata pengikut.
Nah, kita mulai pengikutan kita kepada Yesus dengan jalan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu setelah kita terima Dia, apa yang terjadi? Apakah sudah selesai? Kan tidak demikian saudara-saudara sekalian. Baptisan saja sudah cukup. Masih ada hal lain yang harus kita lakukan di dalam kita mengikut Yesus. Nah, kita akan coba baca ayatnya ya di Kolose pasal yang kedua, ayat 6 sampai 7. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai 7. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara sekalian, di sini ada 5 T. Ya. 5 T yang bisa kita pelajari tentang yang namanya mengikut Yesus. T yang pertama adalah terima. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi mengikut Yesus itu diawali dengan jalan kita ini menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Hidupnya itu dipersembahkan kepada Kristus. Hidup yang lama sudah mati dan dia kemudian terima hidup baru bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, dan hidupnya berubah total. Yang berubah apa? Cita-citanya berubah. Dulu pengen jadi orang sukses berhasil, jadi presidir, jadi orang paling kaya. Sekarang cita-citanya itu berubah. Dia ingin jadi orang yang menggenapi rencana Tuhan bagi hidupnya. Seleranya berubah. Dulu sering ke tempat remang-remang, sekarang mencari tempat yang terang benderang. Ya. Bahasanya itu berubah. Dulu kalau ngomong itu, bicara itu kasar, juara ngomong jorok. Sekarang ngomongnya itu bikin kaget orang, bersih sekali. Okay? Karena kenapa? Hatinya sudah bersih. Kemudian kebiasaannya juga berubah. Dulu sukanya karaoke, sekarang sukanya memuji dan menyembah Tuhan. Nah, menerima Yesus itu artinya menolak yang lain. Begitu kita terima Yesus, Yesus itu menjadi raja penguasa hidup kita. Dan dia harus jadi satu-satunya. Tidak ada tempat buat yang lain. Yesus itu tidak mau terima 60%, 70%, bahkan 99% aja dia nggak mau. Dia mesti dikasih tempat 100% dalam hidup kita. Itu adalah menerima Yesus, saudara-saudara sekalian. Ya. Dan Yesus itu mengatakan begini juga. Yang tadi kita baca di Lukas. Ya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara dan laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, tolong jangan salah paham. Jangan pulang ke rumah, gebrak meja, dan kemudian melotot sama orang tua dan bilang gini, oleh karena ikut Yesus aku sekarang benci sama kalian. Bukan begitu. Ini cara bicara orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, kalau ada dua cinta, dan yang satu lebih dicintai daripada yang lain, maka yang kurang dicintai itu namanya benci. Jadi maksud Yesus adalah ketika kita memilih antara orang tua kita dengan Yesus, kita disuruh memilih Yesus. Ini sesuatu tantangan buat kita yang mengatakan mau terima Yesus. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, T yang pertama adalah terima Yesus ya, sebagai Tuhan kita dan Juru Selamat satu-satunya. T yang kedua adalah tetap. Ya. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Terima Yesus dan kemudian kita atur hidup kita sedemikian rupa sehingga hidup kita itu tetap dalam Kristus. Tetap itu artinya selalu, terus menerus dalam Kristus. Jadi tidak keluar masuk, Senin Kamis, bukan bergantung kepada situasi dan lokasi. Ini bicara tentang konsistensi. Nah, ini bukan konsistensi ketika laut lagi tenang. Ketika hidup lagi nyaman, ketika uang lagi lancar. Ini adalah konsistensi ketika situasi baik atau buruk, ketika badai atau lagi tenang, ketika di atas atau di bawah,
ketika lagi jaya atau lagi jatuh, lagi kaya atau lagi papa, disanjung atau disalib, diangkat atau dibanting. Ya. Konsistensi ini bukan hangat-hangat tai ayam. Banyak orang jatuh ke dalam bahaya hangat-hangat tai ayam ini, oke? Ya, semangatnya berapi-api di awal. Tapi begitu di tengah-tengah, semangat ini akhirnya dari berapi-api sekarang cuma anget-anget. Nanti sampai ujung sana udah jadi dingin. Ya. Nah, ini terjadi perubahan ini dari panas menjadi dingin itu bukan terjadi geblok sekaligus, bukan. Tapi itu pelan-pelan sekali. Tahu-tahu dia sudah jauh tanpa sadar. Mungkin saudara pernah dengar cerita tentang orang merebus kodok ya. Katanya kalau merebus kodok itu jangan airnya mendidih, lempar kodoknya, dilempar dia lompat. Jadi taruh aja air biasa, kodoknya ditaruh dulu, nanti dia tenang di situ. Nah baru kemudian nyalain api. Jadi airnya itu menghangat pelan-pelan gitu ya, kodoknya nggak berasa. Ya. Tahu-tahu udah jadi suike. Ya. Nah konsistensi ini membuat kita bisa diandalkan dan dipercaya. Itu T yang kedua, tetap. T yang ketiga adalah tumbuh. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Nah ini berakar dan dibangun ini bicara tentang yang namanya pertumbuhan. Pengikut sejati itu punya akar. Dan akarnya itu mesti mendalam nih. Karena sudah berakar, dia nggak akan pindah-pindah. Nah dari situ dia mulai dibangun dan pertumbuhan mulai terjadi dalam kehidupan rohaninya ini nih. Jadi dia berakar ke bawah, dibangun di atas. Di sini ada unsur kemajuan, ya, bukan statis, bukan mandek nih. Pengikut Yesus itu selalu ada kemajuan di dalam kehidupan rohaninya ini nih, ya. Dia belajar, dia jadi lebih baik daripada yang kemarin. Saudara tahu bahwa pohon pinus bristlecone, ya, bristlecone itu artinya buahnya itu rapuh ya. Nah, pohon pinus bristlecone ini adalah pohon paling tua di dunia. Ditemukan 18 batang pohon ini nih yang umurnya itu melebihi 4.000 tahun. Jadi bayangkan ya, ditanamnya itu zaman Abraham sampai sekarang masih hidup. Nah, pertumbuhannya itu pelannya bukan main, yaitu kadang setahunnya cuma nggak sampai 1 mili. Bertumbuh pelan-pelan sekali, tapi dia tahan di daerah yang justru pohon-pohon lain itu seringkali mati. Dia bisa bertahan di situ dan kemudian terus bertumbuh selama beribu-ribu tahun. Nah, ketika saya baca tentang pohon ini, saya menemukan bahwa pohon ini mengajar kita satu hal. Berhenti bertumbuh itu artinya mati. Selama kita masih hidup, kita harus terus bertumbuh, saudara-saudara sekalian. Nah, pertumbuhan ini maksud itu bukan pertumbuhan yang tanpa arah ya, sembarang bertumbuh gitu. Kalau badan sembarang bertumbuh, ya, itu kan namanya apa? Namanya kan kanker. Ya toh, tumbuh cuma sebelah kanan aja, itu kan nggak beres. Jadi pertumbuhan itu mesti ada arahnya nih. Nah arah pertumbuhan kita sebagai pengikut Kristus itu mesti kemana? Kata Efesus pasal yang ke-4, 15 sampai 16. Coba kita baca ya. Efesus pasal yang keempat, ayat 15 sampai 16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi pertumbuhan kita adalah pertumbuhan yang teratur, yang ada arahnya. Katanya di sini ini adalah rapi tersusun. Menjadi satu, bukan tumbuh sembarangan, tapi pertumbuhan yang ada arahnya membuat kita semua menjadi serupa dengan Kristus yang adalah juru selamat kita dan Tuhan kita, saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, oke, itu adalah yang ketiga bertumbuh. Sekarang yang keempat, yaitu teguh. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Pengikut sejati tidak takut susah, tidak takut menderita,
tidak takut rugi, tidak takut tersisih, tidak takut dinista, tidak takut dicela, tidak takut sendirian, dan tidak takut kesepian. Itu pengikut yang sejati yang bertambah teguh dalam iman. Kalau pengikut yang hanya mau enaknya saja, itu berarti bukan pengikut yang sejati, saudara-saudara sekalian. Maka Yesus memberikan tantangan ini ya, di Matius 16 ayat yang ke-24. Di Matius pasal yang ke-16, Matius 16 ayat yang ke-24, misalnya 24 sampai 25. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, saudara-saudara sekalian, demikianlah Yesus itu berikan tantangan buat kita. Pengikut itu ada 5 jenis, ya. Jenis yang pertama adalah yang namanya penonton, ya. Nah, penonton ini hanya melihat dari jauh dan dia tidak terlibat. Dia pasif, tapi biasanya juara kritik. Ini salah, itu salah, ya. Itu penonton, ya. Biasa rasa diri lebih pintar daripada orang yang berbuat. Ya. Kalau ada apa-apa, penonton kabur duluan. Saudara-saudara jangan lupa ya, dalam setiap pertandingan apapun juga, penonton tidak pernah dapat piala. Di atasnya itu penonton, ada yang namanya level yang kedua, ya, itu namanya peserta. Peserta ini agak lumayan nih. Dia sudah mulai terlibat, dia mulai ikut tepuk tangan, mulai ikut teriak. Itu peserta. Yang ketiga, fans. Fans ini tergantung cuaca juga, ya. Belum berkorban. Ibarat penonton bola, dia datang pakai kaos tim kesayangannya. Begitu ada ribut, dia ganti kaos, ya. Itu fans. Yang keempat ini adalah aktivis. Nah, aktivis ini adalah pengikut yang sudah memberikan sesuatu. Dia sudah berkorban, mungkin korban waktu, mungkin tenaga, mungkin uang. Ya, itu aktivis. Ya. Aktivis ini nggak goyah, saudara sekalian. Tapi ada yang kelima nih, ya, yang namanya die hard. Die hard ini siap mati. Ya, ini yang disebut dengan istilah murid di dalam Alkitab, saudara sekalian. Para murid. Jadi kalau saudara melihat 5 model peserta ini, pengikut ini nih, penonton, peserta, fans, aktivis, die hard. Saudara ini follower yang tipe mana ya? Jelas saudara tahu, Yesus tuh mencari follower tipe yang nomor 5, die hard. Mereka yang siap mati. Nah, setelah mendengar ini, saudara-saudara sekarang menjadi mungkin sudah sadar betapa pentingnya mengikut pemimpin yang benar. Karena saudara akan diminta menyerahkan segala sesuatu. Kalau pemimpin sudah nggak benar, dia bisa manfaatkan pengikutnya, bahkan menyesatkan pengikutnya dengan gampang. Ya, maka saudara jangan pernah ikut manusia manapun juga kecuali ikut Yesus. Manusia manapun juga, siapapun dia juga namanya, adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dia memiliki kelemahan dan kecenderungan untuk bisa jatuh. Ya. Maka ini perlu diperhatikan dan diwaspadai. Tapi kalau kita ikut Yesus, kita ini aman, saudara-saudara sekalian. Ya. Sekalipun saya mesti katakan, belum tentu nyaman dan harus berkorban. Ya. Percaya Yesus itu gampang. Yang susah itu adalah yang mau sungguh-sungguh ikut Yesus, menjadi die hard. Jadi saudara sekalian, ikut Yesus itu harus bersedia pikul salib yang adalah bicara tentang penderitaan dalam hidup manusia. Ya, jadi kita ini bukan sekedar penonton, kita ini bukan sekedar peserta, bukan cuma fans, bukan aktivis. Kita semua adalah murid die hard yang siap untuk mengorbankan segala-galanya termasuk nyawa kita. Nah, mari kita uji
diri kita ya. Yang mana? Dengan satu hal yang menurut saya paling simple ya. Pada saat sudah ibadah onsite tatap muka saudara sekalian, kemudian hujan di hari Minggu pagi pas mau kebaktian lagi. Saudara tetap nggak kebaktian kalau demikian? Nggak usah, kan ada online. Ya itu ada online. Okay. Di Amerika Serikat mereka lakukan satu survei untuk menanyakan kalau ada hujan terjadi di pagi hari Minggu pagi, kira-kira berapa persen berkurang orang yang datang kebaktian? Ternyata angka cukup tinggi. 17% orang tidak akan kebaktian. Kalau pas Minggu pagi atau jam kebaktian, ya kalau kebaktian sore berarti sore lah ya. Kalau pas jam kebaktian ada hujan, 17% nggak akan datang ke gereja. Dan kemudian apa yang terjadi? Bahwa pada saat yang sama ketika hujan di jam kebaktian di hari Minggu, pada jam itu juga jumlah kejahatan akan meningkat. Kejahatan kecil ya, macam seperti penipuan, mabuk dan lain sebagainya itu akan meningkat. Ya. Nah itu adalah orang-orang yang cuman sekedar ikut-ikutan. Ya, begitu ada susah dikit, mereka udah nggak bisa teguh, mereka udah langsung hilang. Nah saudara terkasih, diperlukan suatu kekuatan dan ketekunan yang sangat luar biasa untuk bisa tetap konsisten, terus bertumbuh, teguh bertahan. Dan itu tidak bisa dari diri kita. Memang makanya kita mendengar tentang orang-orang yang bersedia meninggalkan Kristus demi seorang pria, demi suatu penghasilan, demi suatu kedudukan, demi suatu karir atau jabatan. Selalu ada orang-orang yang demikian ini. Dan mereka tidak pernah sadar bahwa suatu waktu nanti mereka akan berdiri di depan hakim yang adalah Yesus yang akan menuntut pertanggungan jawab mereka. Saudara terkasih, hanya Roh Kudus saja yang memampukan kita untuk tetap konsisten, terus bertumbuh dan teguh bertahan. Jadi kuasa kekuatan roh yang kita andalkan nih. Tapi tetap kita adalah pelakunya saudara-saudara sekalian. Dari diri kita, saya meyakini harus ada sesuatu supaya kita tetap kuat. Seperti Thomas tadi itu saudara, yaitu ada unsur cinta. Mengikut Yesus itu harus melibatkan unsur cinta kepada Dia. Ya. Tanpa adanya cinta kepada Kristus, saudara sekalian, kita akan capek untuk mengikut Dia. Tapi kalau ada cinta, kita nggak bakal ada capeknya. Ya. Cinta berikan kita kekuatan dan energi yang dibutuhkan untuk terus-menerus untuk kita teguh dalam Kristus. Ya. Nah, jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah saudara cinta Yesus? Cinta yang dimaksud di sini itu bukan perasaan deg-degan kalau mendengar kata Yesus gitu, bukan, sama sekali enggak. Oke. Ini adalah cinta yang dalam bahasa Yunaninya sudah tahu semua, itu adalah kata agape yang dikatakan oleh Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi agape itu di sini terlihat bersumber dari kehendak kita. Ya. Karena itu dia bisa diperintah-perintah karena dari kehendak. Kalau dari perasaan gak bisa diperintah. Ya. Ini adalah suatu bentuk cinta yang tidak egois dan siap berkorban. Selalu memberi. Agape ini adalah bentuk cinta atau kasih yang paling tinggi dan paling murni. Kita diminta all out, habis-habisan, total. Ya, memberikan segenap kepada Dia saja. Nah, mencintai Kristus itu saudara sekalian, itu ditunjukkan lewat ketaatan kita kepada perintahnya. Tidak mungkin kita mengaku cinta Yesus kalau kita melawan perintah-perintah Tuhan. Karena Yohanes 14 ayat 15 Yesus berkata begini, Yohanes 14. Ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Ini kata-kata dari Tuhan Yesus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jelas sekali. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan mengikuti segala perintahku.
Jadi kita mesti cinta Yesus. Tapi pertanyaannya sekarang, dari mana munculnya cinta kita ini nih? Nah, cinta kita ini muncul ketika kita menyadari betapa Dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Begitu kita ini dikasihi, kita dengan gampang akan mengasihi. Maka ini kata-kata dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 19. 1 Yohanes. Pasal yang ke-4 ayat yang ke-19. Saudara sekalian, ini kata-kata yang luar biasa. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Jadi saya cinta Tuhan karena apa? Karena Dia sudah terlebih dahulu mencintai saya. Saya menyadari cintanya, mengalami cintanya, maka saya dengan gampang sekali akan mencintai Dia. Nah, saudara saya, kita ini dikasihi oleh Tuhan dengan kasih yang luar biasa. Dari mana kita tahu Dia mengasihi kita? Sederhana sekali, pandanglah salib Yesus. Ketika kita pandang salib Yesus, di situ kita melihat kasih yang luar biasa sekali. Karena kita menyadari begini, bahwa ketika Yesus maju ke kayu salib, ya, kita perlu tahu bahwa Dia sadar benar salib itu seperti apa. Zaman dulu orang tahu, salib itu adalah bicara kematian yang sangat sengsara sekali. Maka kita temukan bahwa Dia ketika berdoa di Getsemani, Dia dalam keadaan ketakutan. Jadi Dia tahu salib itu seperti apa. 2, Dia bisa saja lari dari salib. Bisa. Karena kita menemukan bahwa ketika Yesus mau ditangkap, ternyata kuasa itu masih bekerja dalam dirinya. Ada salah satu muridnya memotong telinga dari orang yang mau menangkap Yesus. Yesus mengatakan jangan begitu. Dan Dia kemudian memakai kuasanya menyembuhkan telinga orang tersebut. Kuping sudah copot, ditempel lagi seperti semula. Luar biasa. Dan itu kuasa masih ada. Ya. Jadi Dia bisa kabur nggak? Bisa. Ketika Dia dicari di Taman Getsemani, ternyata tentara yang nyari ini konyol. Disuruh nyari Yesus, tapi tidak tahu Yesus itu tampangnya seperti apa. Jadi ketika mereka datang, malam-malam mana Yesus? Yesus maju dan tanya, mau cari siapa? Kami mencari Yesus, orang Nazaret. Loh, ini orangnya. Begitu Yesus berkata ini orangnya, jatuh semua tentara sekian ratus orang. Jadi kuasa masih ada? Masih. Bisa menghindar nggak dari salib? Bisa menghindar. Tahu nggak salib itu susah dan berat dan mematikan? Tahu. Tapi tetap maju ke depan, memberi dirinya ditangkap dan kemudian disalib. Jadi saudara-saudara sekalian, kita sadar sekali bahwa Yesus itu rela datang ke kayu salib. Karena ayat Yesaya mengatakan bahwa Dia seperti katanya domba yang keluh dibawa oleh para pembantainya. Dan Dia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Jadi saudara-saudara sekalian, Kristus itu datang ke kayu salib. Dia tergantung di kayu salib, mati di kayu salib. Ketika kita pandang salibnya, kita sadar betapa besarnya cinta Yesus kepada saudara dan saya. Maka saudara-saudara sekalian, mari kita semua belajar untuk mengasihi Dia. Mencintai Dia, mentaati Dia. Dari situ ketika kita mencintai Dia, kita dapat energi yang membuat kita tetap teguh dalam Kristus. Saudara sekalian, T yang terakhir, T yang kelima adalah terima kasih. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kristen yang sejati, saudara sekalian, pengikut Kristus yang sejati, itu nggak pernah ngomel. Nggak pernah mengeluh sama sekali. Mengomel itu bukan pengikut Kristus. Ini bukan berarti kita tidak pernah menegur kesalahan seseorang. Jangan salah paham. Ya. Mengeluh atau ngomel itu beda. Itu bicara sikap hati yang tidak pernah puas dan gak tahu terima kasih. Ya. Selalu ada aja yang gak beres. Itu yang perlu kita hindari, saudara sekalian. Dalam segala keadaan, seorang pengikut Kristus itu selalu bersyukur. Tapi dia ternyata tidak hanya bersyukur. Dia penuh dengan ucapan syukur. Ternyata tidak sampai penuh, tapi lebih daripada penuh. Yaitu kata Alkitab,
hatimu melimpah dengan syukur. Artinya lebih dari penuh. Udah terlalu penuh sehingga akhirnya keluar semua, nggak bisa ditahan. Itu namanya melimpah. Jadi seorang pengikut Yesus itu tidak pernah tidak bisa bersyukur. Dia akan selalu bersyukur. Dia akan penuh melimpah dengan ucapan syukur yang akan terlihat oleh orang-orang di sekitarnya, saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, apa yang bisa disyukuri? Apa yang mesti disyukuri? Efesus pasal 1 ayat 3. Efesus pasal 1 ayat 3. Saya bacakan Efesus 1 ayat 3, saudara sekalian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Garis bawahi kata-kata segala berkat rohani di dalam sorga. Saudara sekarang bayangkan begini ya. Oke, saudara punya anak, umur kira-kira 3, 4, 5 tahun, oke? Masih kecil. Dan saudara bawa dia ke toko mainan terbesar di kota saudara. Masuk ke situ, anak itu, wow, namanya anak kecil di toko mainan. Wah, dia lari sana lari sini, sambar sana sambar sini. Tapi dia juga kebingungan, mau pilih yang mana? Akhirnya dia ambil 2-3 sebisa mungkin dengan tangan yang kecil itu, kemudian datang ke saudara. Dan kemudian bilang gini, Papi, aku bingung ya, tapi udah aku ambil 3 ini aja deh, ya beli 3 ini aja deh. Saudara bilang sama dia begini, Nak, gak usah pilih-pilih yang mana ya. Ini satu toko ini, itu mainannya semua buat kamu. Papi yang punya toko ini, jadi jangan pilih ya. Ambil aja semuanya itu adalah punya kamu. Papi kasih sama kamu satu toko ini. Ya. Oh, saudara bisa bayangkan gak itu anak itu? Seperti apa rasanya, senangnya. Satu toko, semua mainan di toko itu sekarang jadi punya dia. Kayak apa terima kasihnya. Saudara sekalian, seperti itulah Bapa kita yang di sorga. Semua berkat rohani di dalam sorga itu diberikan buat kita. Segala berkat rohani. Jadi apa yang patut disyukuri? Jawabannya tak terhitung. Ya. Jadi berkat-berkat dalam hidup kita itu nggak bisa dihitung. Saudara bisa bersyukur untuk apapun juga dalam hidup ini, saudara sekalian. Ya. Saja kita pada hari ini datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang melimpah, dengan ucapan syukur. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah bekerja dalam hidup kita, terutama melalui kematiannya dan kebangkitannya dari antara orang mati. Sambil kita saat ini siapkan diri kita untuk masuk perjamuan kudus, saudara-saudara sekalian. Saja kita semua untuk kita siapkan hati kita. Ya, mari kita terima perjamuan dengan sepenuh hati dan berkat-berkat besar akan tersedia buat saudara dan saya yang ikut perjamuan kudus pada hari ini. Jikalau saudara sudah siap, saudara-saudara sekalian, mari kita saat ini masuk ke dalam perjamuan. Saudara terkasih, Tuhan Yesus bicara tentang perjamuan kudus dan dia berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, Yesus mengatakan, ia akan hidup selama-lamanya. Janji hidup kekal. Dia juga mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Itu janji kebangkitan akhir zaman buat saudara dan saya yang terima perjamuan ini. Yesus itu juga berkata demikian, saudara sekalian. Dia mengatakan bahwa barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara perhatikan, ini adalah persekutuan yang paling intim antara Tuhan Yesus dengan kita. Dia dalam kita, kita di dalam dia. Karena itu mari kita sama-sama bangkit berdiri, saudara sekalian. Saudara angkat roti di tangan kanan saudara dan dengarkan kata-kata dari firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, terima kasih buat tubuhmu yang diserahkan bagi kami, dipecah-pecahkan bagi kami. Kami terima dan makan, dan penuh iman percaya ucapan syukur. Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama. Mari sekarang angkat anggur saudara, cawan saudara. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan Yesus buat cawan perjanjian baru ini Tuhan. Yang Engkau sudah nyata bagi kami, dimeteraikan oleh darah yang suci. Kami terima dan minum pada hari ini dengan penuh yang bercakap ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama. Saudara terkasih, terimalah berkat dari Tuhan yang Tuhan janjikan melalui perjamuan kudus. Saudara, saya terima sepenuhnya pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hati kami terus menerus melimpah ucapan syukur. Kami sungguh mau ikut Yesus sepenuhnya, tidak hanya setengah-setengah jalan. Kami mau ikut Yesus sampai kepada kesudahannya. Kiranya hari ini Roh Kudus berikan kami kekuatan untuk kami bisa melakukan semua ini. Mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Ikut Tuhan senantiasa sampai kepada kesudahannya. Setia sampai akhir. Sekarang Tuhan nyatakan kesembuhanmu dan pemulihanmu. Dan berkat-Mu atas kami semua menjadi pengikut-Mu ya Tuhan. Alirkan berkat-Mu, kesembuhan, pemulihan buat kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati bangsa negara kami. Pulihkan bangsa kami dari segala krisis, pandemi atau apapun juga. Tuhan nyatakan berkat-Mu. Semua varian baru ditolak. Semua gelombang dipukul mundur semua dalam nama Yesus. Bangsa kami lepas dari cengkraman pandemi ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nyatakan berkat-Mu Tuhan. Atas setiap orang yang sudah melayani dalam ibadah. Pada hari ini, baik yang tampil ke depan ataupun yang tidak tampil ke depan, Tuhan melepaskan berkat-Mu atas kami sekalian. Berkat yang berulang tahun juga pada hari ini Tuhan. Dan sekarang kami akan berpisah satu dengan yang lain. Anugerah berkat Tuhan dilimpahkan atas kami sekalian. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di surga. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan, perlindungan, penyertaan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin.